Lebih sekarang, karena saya tahun ketiga itu naik 40 juta per tahun. Jadi saya cut karena tidak kuat, tapi malah rugi. Ya, resiko orang nyewa. Udah dibuat bagus, lalu kita tata sedemikian rupa, ternyata masih belum bisa menguntungkan. Gitu. Karena banyak hal tadi. Yang pertama mental masih kurang kuat dalam berusaha. Itu. Jadi mentalnya ingin cepat untung itu juga salah. Jadi mental cepat untung itu salah. Harus mencintai proses, Mas, emang. Harus mencintai proses. Terima kasih untuk dari tim The Print sudah mau berkunjung di tempat di gubuk ini. Dan nama saya adalah Arif Rahman Hakim. Saya asli Pare. Rumah saya ada di perumahan Pelem Indah Blok E nomor 2. Saya kesibukan utama adalah seorang guru, Mas, di SMA Pelosok Klaten. Baru keangkat ASN tahun 2021 kemarin. Terus untuk sampingannya adalah usaha online. Nah, usaha online yaitu di senapan angin. Ada yang bilang ASN-nya yang sampingan, ada yang bilang gitu. Tapi ya ini yang sampingan sebenarnya. Awalnya itu memang basic saya seorang guru, Mas. Karena saya S1 S2-nya pakai pendidikan semuanya. Lalu 2015 saya mulai terjun di dunia usaha. Banyak yang sudah saya selami, bahkan rugi ratusan juta juga pernah. Dulu saya buka kafe waktu itu 2016 di kampung Inggris. Ternyata persaingannya ketat sekali. Persaingannya ketat. Jadi kalau kita tidak update terus, tidak membuat inovasi, bakal kalah begitu ya. Jadi kalau perhitungan rugi itu sampai 160-an lebih lah juta waktu itu 2016-2017, dan itu dananya pinjam saya. Jadi bukan dana punya sendiri terus dibuat usaha, enggak, tapi benar-benar pinjaman. Jadi harus mengembalikan itu di waktu yang sudah ditentukan begitu. Jadi gimana caranya itu kembali. Soalnya mulai dari uang sewa, lalu inventarisnya itu kita tidak jual lagi begitu loh. Jadi kalau nggak jual lagi mungkin kurang ya, tapi tidak banyak. Dimulai dari nol, kita kan nyewa waktu itu, Mas, ya. Tapi kita pengennya tuh yang sekalian bagus tuh. Nyewa kita tata, itu awalnya udah habis sekitar nyewa aja per tahun di kampung Inggris ya, tahun sekian itu 28 juta per tahun. Sekarang mungkin lebih sekarang, karena saya tahun ketiga itu naik 40 juta per tahun. Jadi saya cut karena tidak kuat, tapi malah rugi. Ya, resiko orang nyewa. Udah dibuat bagus, lalu kita tata sedemikian rupa, ternyata masih belum bisa menguntungkan. Gitu. Karena banyak hal tadi. Yang pertama mental masih kurang kuat dalam berusaha. Itu. Jadi mentalnya ingin cepat untung itu juga salah. Jadi mental cepat untung itu salah. Harus mencintai proses, Mas, memang. Harus mencintai proses. Dari guru itu saya berusaha buka les-lesan, apalah semua saya jalani lah pokoknya. Pokoknya yang berbau ada cuannya, yaitu tadi untuk mengembalikan kepuliaan tadi. Nah, untuk senapan angin ini sebenarnya sudah diajak mulai dari tahun 2016. Karena jujur saya tidak hobi senapan angin, yang pertama. Yang kedua, saya tidak tahu seluk-beluk senapan angin. Jadi saya terus mendinai atau menunda lah, tolak dulu. Jangan, saya tidak bisa loh. Tapi ini bukan senapan angin yang dibutuhkan, yaitu kemampuan public speakingnya begitu katanya. Oke lah, jalan 2015 karena semua usaha sudah saya jalani dan belum tertutup juga utang tadi. Saya coba-coba senapan angin ya gitu, dengan cara masuk ke dunia online. Begitu, Mas, awalnya masuk ke dunia persenapan anginan. Bukan hobi bukan, keahlian juga bukan. Mau nembak gitu saya tidak bisa.
dibuka ya kan. Karena itu tadi, kalau kita berusaha itu pasti akan salah satunya menemukan jalan. Pasti akan ada menemukan jalan. 15 saya satu sudah lulus. Sudah lulus karena mohon maaf ya untuk para guru, karena kita tahu sendiri honorer guru itu gajinya berapa, kita tahu lah Mas ya. Jadi saya sama sekali tidak ada pikiran untuk jadi guru honorer waktu itu. Karena kita tahu sendiri, jadi saya berusaha untuk apa yang bisa dikerjakan sehingga dapat penghasilan yang lebih gitu. Jadi saya memulai usaha-usaha itu. Oh iya, yang paling diingat ada beberapa ya. Yang pertama adalah relasi. Hati-hati dengan relasi Anda. Nah, ini bagi yang nanti melihat video ini, jadi jangan pernah dengan siapapun, dengan relasi manapun kita sampai punya akad, bagi hasil dan lain sebagainya. Itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Tidak hanya di uangnya saja, bahkan di silaturahimnya itu bisa pisah. Nah, ini bahaya sekali. Dan saya salah satu yang mengalaminya, ya, baik dari finansial, baik dari segi uang, lalu sampai kita ini silaturahimnya pun juga merenggang. Itu karena ya tadi akad kita tidak sempurna di awal. Kerjasama memang kalau tidak ada uangnya Mas, kerjasama kita bagus, tapi kalau sudah ada uangnya ini ada timbul rasa egois biasanya. Ini yang paling bahaya. Terus kalau yang lain-lain seperti kita kurang update inovasi dan lain sebagainya, itu juga sebuah hambatan. Dan di era sekarang 2022 kita harus wajib tahu tentang dunia marketing digital terutama, penting sekali itu. Kalau kita namain insya Allah lengkap karena pabrik kita di mana-mana begitu ya. Jadi kita koordinasi dengan semua pabrik yang ada di Nusantara, bahkan dari Bandung, Bojonegoro, Pare, Blitar, Trenggalek, semua yang produsen senapan angin yang baik kita kontak, kita ajak kerjasama untuk menjualkan produk-produk dari Indonesia. Mulai dari PCP, gejluk, uklik, semuanya ada. Tapi yang mungkin jarang di kami adalah senapan impor begitu. Dan harganya yang mahal. Yang kedua, moto kami adalah memajukan UMKM. Kalau impor terus, wah, yang UMKM siapa yang beli gitu. Senapan angin kan produk hobi ya. Jadi tidak semua itu bisa menerima produk senapan angin. Karena yang tidak hobi pasti akan menentangnya. Karena memang mudaratnya lebih banyak kalau tidak hobi loh ya. Untuk nembak rendang di kemarin kasus yang di Probolinggo itu meninggal Mas ya, itu karena sampai banyak yang tidak usah jualan ini karena ini merugikan dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain banyak sekali manfaat positifnya dari senapan angin untuk hama dan lain sebagainya. Di luar Jawa itu babi-babi kalau hanya pakai obat-obat tidak mati, jadi harus pakai senapan angin memang. Nah yang legal itu adalah senapan angin berkaliber 4,5. Cara kita berjualan biar mudah adalah salah satunya dari internet, yaitu website dan YouTube. Itu yang paling aman. YouTube pun kadang-kadang kita kena banned. Jadi ketika live, ketika apa itu disinyalir ini senapan api atau senjata ilegal. Ya begitu. Jadi kita harus pilih-pilih. Jadi yang paling aman adalah yang pertama dari website, yang kedua adalah dari YouTube. Kalau dari yang lain seperti Facebook, lalu Tokopedia, Shopee atau e-commerce ya, itu sangat rawan sekali di banned. Nah gitu, tiba-tiba diblokir aja. Ya, Lazada apalagi Lazada kalau blokir Mas, itu bukan produknya, tapi tokonya. Langsung tokonya. Jadi kalau misalnya kita punya transaksi dalam situ, tokonya keblokir, transaksinya juga keblokir. Untuk legalitas dari senapan angin kaliber 45 itu langsung diawasi dari Mabes Polri. Jadi setiap 3 bulan sekali di Pare ini ada paparan dari Mabes Polri, Polda Jatim, dan Polres Pare. Itu selalu ada untuk mengecek toko mana yang sudah legal, toko mana yang belum. Nah, yang belum nanti dibantu legalitasnya. Alhamdulillah untuk toko kami, Satu Rival Indonesia ini sudah memiliki CV dan legalitas sejak tahun 2020. Jadi, kalau benar dia aman. Itu terus, kita setiap bulan laporan ke Ditintelkam Polres Kediri untuk siapa-siapa yang beli. Karena memang di sana memiliki apa ya namanya indas ya, intel dasar kalau dibilang di Polres itu. Jadi di cross checkkan apakah nama-nama ini disinyalir sebagai teroris dan sebagainya, itu ada. Jadi harus memang kooperatif lah. Di tempat-tempat tertentu seperti Maluku, Papua, lalu dari daerah konflik ya seperti Papua itu tidak semua bisa menjangkau Mas.
Yang bisa itu hanya beberapa pengiriman seperti pos dan JNE, dan itu pun sekarang menyertakan yang namanya surat pengantar kepolisian. Surat pengantar kepolisian itu dikeluarkan oleh Polres setempat. Nah, kemudian kami kalau Polres Kediri ya Polres Kediri menyatakan bahwasanya di dalamnya situ sudah kaliber 4,5, berarti kaliber legal. Lalu di sini sudah menggunakan CV, atas nama CV-nya siapa itu ada semuanya. Nah, ini ya. Jadi suratnya seperti ini. Ini surat keterangan. Lalu di sini atas nama siapa, ya kan? Di sini atas nama saya untuk pemiliknya ya. Arif Hakim, MBD 93 dan sebagainya. Nah, ini kita punya home industri senapan angin Pare, Kediri, Blitar dan Bandung. Karena memang produksi kami dari situ. Lokasi dagang toko CV Radio Rival Group. Nah, ini adalah CV kami, jadi kita fix CV-nya begitu. Nah, di sini apa? Isinya adalah terkait dengan senapan yang kita kirim sudah berkaliber legal, yaitu 4,5 ya kalibernya milimeter. Secara produk setiap bulan dan diwajibkan melakukan hasil pemasaran. Nah, ini wajib sekali memang kita setiap bulan mengirim berkas ke Polres, ke Intelkam ya, di Intelkam kalau di sini kebetulan Polres Kediri ada di Pare, jadi tidak jauh-jauh begitu, dari dekat. Nah, kita bisa ngirim lewat soft file ataupun hard file-nya juga ada. Nah, ada beberapa cerita yang kurang mengenakkan ketika kita belum punya surat pengantar ini di Pulau Natuna waktu itu. Kita kirim ke Batam dan ternyata lewat Pulau Natuna. Karena belum ada surat pengantar kepolisian ini, Mas, akhirnya kita disita barangnya dan hilang. Itu nilainya 6 juta lebih, hilang begitu saja. Karena tidak ada ini ya. Kita diberitahu, Mas, ini sudah kesita sama pihak pos waktu itu. Nggak bisa dikembalikan, nggak bisa, Mas, karena tidak menyertakan surat pengantar kepolisian. Nah, dari situ kita belajar, oh ternyata memang harus legal. Dan sekarang lebih ketat lagi. Papua juga seperti itu, Maluku juga seperti itu, dan tempat-tempat yang lain. Awal pandemi kemarin kita sempat melihat berita-berita di internet, TV, dan lain sebagainya. Apalagi untuk orang-orang yang memulai investasi pada diambil semua. Seperti yang kita lihat di internasional itu Warren Buffett itu ya, itu sampai diambil semua inventarisnya. Akhirnya kita pun juga seperti itu. Kita melakukan perampingan perampingan pegawai. Digunakan untuk apa? Takutnya nanti akan ada penurunan penjualan, Mas. Terus kita menurunkan menurunkan gaji juga, Mas, sampai kasihan sebenarnya. Tapi alhamdulillahnya, Mas, ini di luar nalar kita semakin naik waktu itu penjualan. Karena kenapa? Karena orang-orang biasanya bekerja, ketika COVID kan mereka work from home. Jadi di rumah. Mereka kerja hanya 2 jam, 3 jam, lainnya nganggur gitu loh. Akhirnya mereka cari-cari senapan angin. Dan waktu itu memang grafik tertinggi kami selama berdiri adalah pada waktu COVID, Mas. Malah naik. Jadi COVID itu kemarin kita cancel. Yang sudah kita perampingan, kita cut semuanya, kita tidak jadi karena naik sampai sehari itu pernah mencapai angka 50 PCS dalam 1 hari. Itu kita kirim ya 2 hari, tidak bisa sehari langsung kan, soalnya waktunya yang enggak. Dulu 2016 itu awalnya saya 2 anak, Mas, 2 orang saja. 2 orang itu saya dengan editor, karena di bagian senapan angin ini saya nggak bisa hanya ngedit saja. Masalah CS saya, talent saya, lalu packing ada yang bantu ya, yang 2 tadi. Nah, jadi editor itu kerjanya dari pagi sampai setengah siang, sorenya itu packing. Dulu nggak banyak, cuma 1-2 packingan, Mas, jadi aman waktu itu per hari. Dulu saya tuh waktu ngajar di sekolah itu ya, ngajar kalau ada yang ngechat misalnya butuh apa gitu ya saya balesi, jadi di depan anak-anak. Bahkan ada yang telepon, saya berhentikan belajarnya. Sebenarnya nggak boleh sebenarnya ini, karena mengganggu jadwal belajar mengajar itu ya. Jadi waktu saya ngajar ada telepon, anak-anak suruh saya tugas, terus saya telepon dulu gitu. Sampai saya sambil, bahkan sampai malam waktu itu ya. Kan saya nikah 2015, Mas, jadi manten anyar, pengantin baru itu malam, waktunya dinas malam, saya tidak telepon sama customer, konsultasi. Pokoknya menata lah waktu itu, saya mencari formula gimana agar bisa nanti CS selanjut saya ini punya minimal template untuk cara menjawab pertanyaan dari customer. Alhamdulillah dari 2 menuju sekarang, alhamdulillah sekarang 16. Betul, kalau misalkan kita masuk perencanaan, memang tahapan kami menjadi toko yang besar ya, toko online tentunya. Kita tidak ada terbersit sedikit pun jadi pabrik, Mas. Meskipun banyak yang menyarankan saya
untuk buat pabrik sendiri, tapi tidak. Kenapa? Yang pertama, izinnya sulit. Pabrik itu jangan sulit. Yang kedua, pabrik di Pare sudah banyak. Jadi kita tidak mau memperbanyak jumlah pabrik lagi, karena pabrik-pabrik yang sudah ada sudah mencukupi. Kami hanya fokus di penjualan saja untuk Serdadu Rival ini. Nah, kita membuat tempat yang baik, kita membuat sistem yang baik dan lain sebagainya untuk menunjang biar toko kami ini toko nomor 1 lah di Indonesia. Jadi kemarin itu sudah ada tawaran beberapa masuk di luar kota seperti Kalimantan, Sumatera, dan Jawa Barat. Itu sudah ada 3 kota yang masuk di kami. Masih proses pengajuan proposal. Ya, nanti kalau kita ACC, kita akan survei tempat, kita tata sedemikian rupa agar menjadi apa ya, cabang, franchise cabang Serdadu di sana. Jadi kita ngirimnya tidak dari sini, tapi langsung dari sana. Itu kan mempercepat, Mas. Kalau dari sini mungkin ke Kalimantan bisa 2 minggu, tapi kalau Kalimantan sama Kalimantannya kan tidak sampai. Nah, ini adalah proses shortcut dari kami, pelayanan yang maksimal. Kalau yang paling sering dibeli, kita dari harga sekitar 600 ribuan, ada yang senapan uklik itu sampai 12 juta. Itu yang paling sering dibeli. Tapi kalau yang item rare seperti yang impor itu ada yang 46, ada yang 53 begitu. Itu by order tapi tidak bisa langsung ready stock, tidak bisa. Itu karena kalau impor cepet-cepetan. Oh, kita semua ada aksesoris ada. Kalau aksesoris teleskop, lalu peralatan berburu lengkap semuanya ada. Kita punya target sih, per bulan kita 300 PCS. Kita targetnya seperti itu, dan alhamdulillah sejak 2021 sampai sekarang kita selalu tembus target. Nah, target itu mulai 2021. 2020 kita tidak ada target sama sekali. Waktu COVID itu tidak ada. Terus kita punya target di 2021, dan alhamdulillah sampai detik ini setiap bulannya kita selalu mencapai target minimal yaitu 300 PCS. Bahkan di bulan Mei habis hari raya itu puasa mau hari raya itu bahkan sampai hampir 500 PCS per bulan. Jadi kita pakai mesin laser itu, Mas, dan kita sering searching di Google kemarin dan di YouTube. Ternyata ada toko yang menyediakan namanya The Prince. Begitu. Makanya kita konsultasi belanja di sana. Kalau kita mesinnya untuk grafir untuk khususnya logam. Kenapa kok di logam? Karena memang senapan angin 80% terbuat dari logam semuanya. Jadi kita beli yang mesin grafir untuk logam. Karena kita pun juga toko online, jadi kita tidak usah ke sana. Kita hanya telepon saja, Mas. Karena apa? Saya melihat dari websitenya, dari YouTube-nya ini sudah terpercaya. Sudah masuk, ya, istilahnya testimoni juga banyak, jadi saya percaya aja lah. Jadi saya telepon saja dari sini, dan alhamdulillah disambut dengan baik oleh CS-nya. Pak Agus apa ya? Mas Agus. Mas Agus. Dulu cewek pertamanya, terus dialihkan ke Mas Agus. Sangat ramah, ya. Namanya sales itu apa ya? Punya memang keahlian untuk mengelola apa namanya emosi customer. Karena memang waktu itu saya kan sulit dihubungi waktu itu, dan juga saya dealnya lama, Mas, waktu itu, Mas. Dealnya lama. Karena tempat belum sesuai. Kita belum punya tempat yang memungkinkan waktu itu. Jadi kita dealnya pun juga lama waktu itu. Mas Agus telaten gitu, bilangi, Mas, gimana kapan jadi closing? Akhirnya saya closing di bulan apa kemarin? Ya, bulan kemarin lah. Terus dikonekkan dengan Mas juga. Nah, ini teknisinya. Teknisinya. Wah, jadi tertata itu loh. Jadi bagian CS ada sendiri, bagian teknisi ada sendiri, bahkan ini yang dari videografi itu keren, itu pengelolaannya bagus. Memang ketika telepon dengan Mas Yoga itu sangat beda dengan Mas Agus. Kalau Mas Agus itu sabar orangnya, kalau Mas Yoga itu namanya teknisi ya, jadi ceplas-ceplos itu, suan. Itu tuh marah pertama dengan Mas Yoga, Mas, apakah ini sudah pre-instalasi? Loh, maksudnya gimana, Mas? Sama ini marah ya, nggak dijelaskan, tiba-tiba tanya gini, saya gitu. Karena memang beliau bukan CS ya, jadi yes, apa adanya lah beliau. Ternyata sampai sini orangnya sewantai. Sewantai orangnya, glewes-glewes, dan orangnya apa ya? Istilahnya ini ya, Mas, beres-beres. Nah, gitu loh. Jadi kita pun sebagai customer itu merasa diuntungkan dengan adanya teknisi seperti Mas Yoga ini. Orangnya enak, ramah orangnya ya. Bagi yang belum tahu, kalau lewat telepon jangan seudon dulu.
Motivasinya yang pertama adalah harus kencangkan niat. Niat itu penting sekali karena kalau kita niatnya hanya di awal-awal saja, ketika pertengahan dapat permasalahan pasti akan patah, ceklek. Karena kadang kita cuma ikut-ikutan saja. Yang kedua, menurut saya tidak perlu passion lah. Tidak perlu passion. Yang penting kita bisa melihat peluang. Nah, peluang ini saya mengartikannya, peluang itu karena ada skill dan ada kesempatan. Jadilah sebuah change atau peluang. Itu penting sekali. Jadi yang pertama adalah niat, yang kedua adalah peluang. Nah, itu penting sekali kita bisa melihat peluang itu. Yang ketiga, yang paling penting adalah jangan lupa minta restu orang tua. Penting ini. Ini kadang-kadang dilupakan oleh para generasi Z seperti saya. Ya, generasi Z seperti saya ini kadang-kadang sudah terlalu jauh teknologinya tapi lupa akan restu orang tua. Itu penting sekali karena bagaimanapun juga kita bisa dipungkiri bahwa restu dari orang tua itu adalah senjata utama kita untuk maju. Semakin banyak doa baik dari orang tua, maka semakin mudah kita melesat ke tujuan kita. Itu penting sekali. Itu yang paling penting menurut saya. Kalau bagi para penonton atau viewers dari channel ini, jika membutuhkan senapan angin di segala merek dengan pelayanan yang sangat maksimal sekali, silahkan hubungi Serdadu Rifle Indonesia. YouTube-nya langsung aja ketik Serdadu Rifle. Nah, langsung keluar. Nanti di search engine-nya pasti langsung keluar. Di situ sudah ada 156.000 subscriber ya di YouTube kami. Jadi jangan khawatir, testimoninya juga baik. Ada Instagram juga, ada serdadu.rifle. Lalu kalau misalnya ingin pembelian di toko kami, ada 4 customer service yang bisa dihubungi. Nomornya di bawah ini. Oke, terima kasih. Ingat senapan, ingat Serdadu Rifle Indonesia, karena senapan yang mantap hanya dijual oleh tangan tepat. Salam satu laras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serdadu Rifle makes impossibility possible. The Prince, buat usaha jadi mudah.